bahkan situasi yang mendesak, yang tanda kutip memaksa dia untuk melakukan dan mengadakan satu keputusan. Keputusan itu bisa besar, bisa kecil. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa saya dan Anda di tempat ini suka tidak suka, harus. Entah itu keputusan tentang jodoh anak-anak kita, keputusan tentang sekolah anak-anak kita, keputusan tentang di mana harus dirawat, bahkan keputusan untuk hadir ke tempat ini, perlu satu keputusan. Mungkin ada tarik-menarik antara daging, dunia, dosa, dengan manusiawinya kita, dengan roh Allah yang sepertinya terjepit. Ada rasa malas, ada rasa segan, ada rasa menganggap remeh, ada rasa nanti saja menunda-nunda. Tapi saya mau katakan buat saudara satu keputusan besar Anda sedang ambil, sudah ambil. Anda hadir di tempat ini. Bahkan saya yakin dan percaya, yang kita putuskan untuk Tuhan, maka itu akan diingat oleh Tuhan. Saudara, Anda perhatikan dua anak muda ini. Saya katakan dua anak muda kenapa? Karena di ayat yang ke-29 dikatakan di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 20 tahun ke atas itu habis, tidak boleh masuk ke negeri perjanjian itu. Dan Tuhan katakan, except, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kenapa Tuhan harus mengambil keputusan seperti itu? Sedangkan di sisi lain kita bisa melihat bahwa Tuhan telah berjanji bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu dia. Saya juga percaya bahwa tidak semua orang Kristen itu bisa mendapatkan satu anugerah dalam artian kata bisa masuk ke dalam negeri perjanjian, sorga yang mulia itu. Tidak semua orang Kristen. Tapi saya yakin orang yang mengambil keputusan yang benar dengan berani, yang tetap bisa mempertahankan identitas, mempertahankan keimanannya di dalam Tuhan, orang itu yang boleh masuk ke dalam negeri perjanjian itu. Anda bisa melihat sekarang terjadi kawin campur, diperhadapkan juga dengan satu masalah ekonomi sehingga memaksa kita untuk melakukan satu keputusan yang sepertinya biasa tetapi besar pengaruh. Saudara perhatikan bagaimana dua orang ini yang dipilih oleh Tuhan mampu mempertahankan keimanannya, mampu mempertahankan identitasnya di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Dari 12 orang, mereka adalah kaum minoritas. Betul apa betul 12? Hanya 2 orang. Berarti 1/10 lebih. Ini adalah kaum minoritas. Tetapi kalau Anda perhatikan berkat Tuhan itu bukan tergantung dari minoritas atau mayoritas. Amin saudara. Meskipun kita adalah kelompok yang kecil, meskipun kita kelompok yang biasa-biasa saja, but one man plus Jesus is majority. Satu orang bersama dengan Yesus mayoritas. Mayoritas untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Mayoritas untuk menghadirkan kebaikan Tuhan. Mayoritas untuk menghadirkan Tuhan bersama dengan dia. Jika aku di pihakmu, siapa lawan? Nah, untuk hal yang seperti itu saya yakin kita punya satu kerinduan yang sama. Saya yakin dan percaya kita tidak mau mengulangi 10 orang itu. Saya yakin dan percaya saya dan Anda di tempat ini mau seperti Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saya yakin kita mau melihat contoh dari mereka di usia muda. Kalau Alkitab katakan di bawah 20 tahun mereka boleh mempertahankan keimanan mereka. Kemana sekarang anak-anak muda yang di dalam Tuhan? Kadang hanya cuma perkara jodoh saja, sulit untuk mengatakan bahwa aku cinta engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Kadang hanya demi pekerjaan berani untuk menghilangkan, mengganti agama. Bagi kita itu hal biasa, tapi bagi Tuhan itu hal yang mengikat. Karena Kristen itu bicara tentang pengikut Kristus. Baru hanya soal pekerjaan, baru hanya soal ekonomi. Yang seringkali waktu Yesus dicobai,
Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, itu langkah yang pertama yang ditempuh oleh iblis. Betul. Waktu Yesus dicobai, langkah yang pertama adalah langkah ekonomis. Dia bilang, jadikan batu ini roti. Ya, Yesus katakan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, itu baru pencobaan yang di bawah. Tapi seringkali pencobaan awal saja kita sudah jatuh. Soal ekonomi saja, soal uang saja, soal materi saja. Kita sudah jatuh. Kita sudah berpikir begini, ini kan Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Bahkan kita berani untuk menjual hak kesulungan kita. Kita ganti itu hanya dengan semangkuk kacang merah saja. Kita berani hal yang begitu mulia, hal yang begitu berharga di hadapan Tuhan, kita berani tukar itu untuk kesenangan sesaat. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Yosua bin Nun dan Khaleb bin Yefune. Amin, saudara. Dan biarlah keputusan yang akan kita ambil, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depan, itu adalah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, berat rasanya. Saya harus jujur, katakan berat. Banyak harus mematikan faktor daging, faktor manusia. Biasa kalau udah jadi pendeta sudah dibayang-bayangin, gak boleh marah, gak boleh lihat kanan dan kiri, lurus gitu. Saya udah hitung itu, saudara. Anda pikir saya gak hitung? Saya hitung. Katanya gak boleh kemana-mana, pakai jubah kependetaan, dipukul diam saja, bahkan menawarkan, ayo pipi kiri sekalian, pipi kanan sekalian. Dikata-kata ya diam saja, nanti Tuhan yang membalas. Hidup sederhana, lurus. Nggak boleh lihat kanan dan kiri. Mungkin itu yang ada di benak saya. 33 tahun yang lalu. Oleh sebab itu yang membuat saya mengambil keputusan yang sebetulnya mendukakan hati Tuhan. Saya bilang, capek Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta, hidup susah, nggak mau. Saya akan menyusahkan banyak orang, pasti. Kalau saya nggak kerja, saya akan dihina Tuhan. Dari mana saya bisa hidup? Saya akan menjadi orang yang minta-minta, pinjam kanan, pinjam kiri. Gali lubang, lupa tutup lubang. Jadi artinya utang lupa bayar gitu loh. Ini kan yang sering kali dilakukan oleh kita-kita. Jadi saya bilang, nggak mau. Tiap kali ibu saya bilang, Yohan, mama pikir kamu sudah dipanggil. Aduh, mama udah. Mama jangan terus-terus begini. Nanti aku akan kurang ajar sama mama. Mama nggak boleh ngomong gitu. Suruh yang lain aja, Ma. Saya punya adik 2 laki lagi tidur. Saya bilang, itu 2. Gantikan saya sendiri, biarin aja mereka. Bahkan waktu opa saya masih hidup, dia pernah bertanya kepada ibu saya, kira-kira dari 3 anak laki ini siapa yang jadi hamba Tuhan? Ibu saya bilang saya. Opa saya bilang, oh tidak. Ini. Karena adik saya itu selalu di rumah, pendiam, baik orangnya, nggak banyak omong. Saya itu selalu di luar, saya jarang di rumah, saya pulang pagi terus. Kenapa saya pulang pagi? Nggak ada makanan di rumah. Hidup kita bukan miskin, bos, miskin. Itu bahasa Armenia, miskin. Ada MUI, miskin. Ada Q lagi, miskin. Susah. Saya kalau lihat kemiskinan saya, jadi tiap kali saya habis nimba air, hati mau keluar terus. Ibu saya bilang penuh ya air, iya lapar, gak pernah bisa makan. Gak ada makanan, 1 butir nasi aja gak ada. Itu kan hidup yang keliwatan, yang harus mundur gitu. Karena sudah keliwatan, harus mundur. Gak ada nasi. I'm telling you the truth nih, ya di atas ya. Nggak ada sesuatu yang kita bisa makan. Papa yang ada, hidupnya entah kemana. Hancur, tiap hari cuma datang orang hutang. Sampai saya pernah bentak seorang tenda itu di daerah Jakarta Utara. Karena diambil tendanya sama papa saya terus nggak dibayar. Datang terus saya kesel, saya bilang gini, Pak, masih 16 tahun. Saya bilang gini, Pak, pikir pakai otak. Dia boro-boro membayar utang Bapak. Saya belum makan nih, Pak. Utang. Terus dia bilang, emang gue pikirin, Pak. Ribut, dipisahin. Saya 16 tahun, dia gede. Saya udah biasa gitu. Kalau kemiskinan, kebodohan melanda,
rakyat gitu, apa saja bisa dilakukan. Saudara. Jadi saya bilang, tahu diri lo. Saya ambil itu balok, sudah keluar. Saya gitu. Gue belum makan, lo minta utang-utang papa saya. Terus kalau papa saya datang itu bukan seperti seorang malaikat. Nyuruh-nyuruh terus. Bikin surat lah. Nih lo pergi ke sono. Jalannya aja udah 25 kilo. Suruh minta duit gitu sudah. Kepada temen orang yang kadang-kadang dia nggak kenal, dia suruh main taruh aja itu surat. Saya kadang-kadang tunggu, aduh kadang-kadang dimaki. Dibilang-bilang sama bapak lo gitu. Saya kadang-kadang, saya sampai datang ke rumah saudara yang jauh. Itu perjalanan gitu. Sampai sore saya baru sampai. Karena 3 kali naik bis. Harus dua-duanya itu, yang 2, yang 1 saya bayar, yang 2 saya numpang. Wah itu kondektur itu bencinya sama saya. Dia bilang, lu nggak ada duit, lu naik mobil. Saya bilang, iya kalau nggak capek gue gitu. Ribut mulut, adu mulut gitu. Sampai akhirnya saya didorong-dorong sampai deket pintu. Karena nggak bayar. Itu sambil kena angin itu, saya nangis. Saya bilang gitu sama Tuhan. Ya ampun, hidup susah banget. Gua Kristen bos. Udah kribo Kristen lagi. Ini apa yang terjadi Tuhan? Terus saya turun lagi untuk bukan menghemat waktu, untuk menghemat uang udah gak ada lagi. Jalan kaki. Sampai di sana didiamkan 4 jam. Ada di garasi mobil tunggu. Terus mereka sampai makan malam balik lagi jam 9:30. Begitu mereka balik gitu. Ada pembantu satu lagi datang ke garasi terus bilang, belum pulang. Gimana mau pulang? Belum ada jawaban. Terus ngomong sama majikannya, yang notabene tante saya. Aduh, kalau kita susah, I'm telling you the truth. Kalau Anda susah, Anda gak punya apa-apa, dunia ini kejam. Kejam, benar. Kita gak dapat boro-boro penghormatan, boro-boro, ya. Boro-boro respect, boro-boro itu diterima, ya. Boro-boro diajak ngomong, udah dilihat aja gitu, dengan alis naik, udah puji Tuhan tuh kita. Gitu kita udah harus puji Tuhan, amin. Alisnya bisa naik, puji Tuhan. Ada yang kadang-kadang gak mau lihat kita. Saya tuh kenyang. Banyak hal yang saya alami. Saya sampai jam 11 malam dikasih surat tipis. Yang bilang buat ibu saya, buat papa saya. Terus dikasih uang 3.000 perak. Aduh. Kalau tanya kepemudaan saya mau robek. Saya mau bilang-bilang sama dia. Kaya raya belagu sombong gitu. Mau begitu gitu. 16 tahun mau. Tapi saya robek, saya ingat perjalanan jauh. Saya ingat bisa sampai jam berapa saya di dalam itu bisa berjam-jam saya jalan kaki. Jadi saya terima itu 3.000 rupiah. Saya jalan sambil nangis. Saya teriak-teriak itu. Saya jalan teriak 11:30 malam teriak. Where are you Lord? Di mana engkau Tuhan? Percuma rasanya seperti ini. Beribadah kepadamu, nyanyi buat engkau. Tapi kenyataannya mana engkau Tuhan? Katanya pembelaku. Katanya pembela orang-orang benar. Orang-orang yang beribadah kepadamu. Saya ngomongin. Saya duduk di batu. Saya nangis. Saya bilang rasanya engkau enggak ada. Kalau bukan karena ajaran ibuku. Aku udah maki-maki nih kau nih. Karena saya pikir saya enggak pernah lihat engkau. Saya cuma diajar oleh ibu saya bahwa ada Tuhan. Jadi saya bilang, mana Tuhan? Mana Tuhan? Tapi ketika saya teriak, mana Tuhan? Tiba-tiba ada bis kosong. Terus ini sebut, Salemba, Salemba. Terus saya lihat, kemana Pak? Salemba, aku bilang tadi sudah Salemba. Terus, gitu saya duduk. Saya duduk di belakang, saya mau ngomong sama dia, saya numpang. Dia teriak-teriak, Salemba, Salemba. Sudah tidak ada orang ini, Salemba, Salemba. Begitu kira-kira 10-15 menit dia jalan. Terus dia duduk di sebelah saya. Dia bilang, mau kemana kau? Saya bilang, Salemba bos, tadi bilang Salemba. Terus dia bilang begini, udahlah gak usah bayar lah. Dia bilang gitu, dalam hati siapa yang mau bayar? Tiba-tiba begitu.
Terus tiba-tiba dia bilang, terus dari Salemba ujungnya di mana kau? Saya bilang di percetakan negara. Oh, dari mana? Yang dari rumah tante. Malam banget. Saya bilang iya, lagi ya ada masalah di keluarga. Oh, tiba-tiba dia bisa kasih uang setorannya sedikit ya bagi saya. Nah, ini buat kau makan. Terus begini, kau lagi susah gini, miskin-miskin, jangan sering ngomel-ngomel. Kayak dia tahu. Terus saya bilang, tahu dari mana kau? Terus dia bilang, enggak kelihatan kalau orang miskin susah biasanya ngomel-ngomel. Gitu. Saya langsung kayak dia dapat itu pelajar. Dek. Terus tiba-tiba dia kasih teh yang ada esnya gitu. Kau mau kopi atau mau teh? Saya bilang, kalau dua-dua bagaimana? Kau nggak dapat apa-apa lagi. Dikasih satu, dalam perjalanan dia kasih itu kue yang ada terigunya semua gitu. Yang 100 perak tapi bikin perut kenyang. Itu yang gede gitu, dia kasih ini. Sampai saya di Salemba, saya turun. Tanpa sadar, saya bilang begini, ada Tuhan. Ada Allah. Ketika saya udah gak tahan, Tuhan bilang tahan. Nanti 33 tahun kemudian, aku akan berikan engkau nasi sebanyak-banyaknya. Sampai hari ini saya kalau lihat nasi di rumah, aduh puji Tuhan masih ada. Jadi kalau saya lihat satpam makan gak habis, saya bilang habiskan. Kau gak pernah ngalamin kayak saya, habisin. Saya suka bilang sama anak-anak saya, ambil sedikit, seperlunya. Kalau masih kurang, gampang tambah. Tapi jangan ambil sembarangan. Kalau kau pernah alami kayak papa, kau nangis. Anak saya, emang kenapa Pak? Aduh kelamaan kalau gue cerita. Mendingan lo diam aja deh. Saya bilang itu masanya 33 tahun. Istri saya bilang, coba lihat itu kakinya Papa. Kamu gak tahu dek, kamu gak tahu hidup Papa. Hidup Papa sangat sulit. Dia lewati masa-masa yang panjang. Saya lewati masa-masa penantian yang panjang. Tidur gak bisa tidur. Panas. Miskin udah dibuka udara. Memang udara miskin sama kaya juga beda. Saudara. Sangat berbeda. Pas saya keluar, gak kuat, pagi-pagi bangun hanya cuman air putih. Air putih. Upas saya bilang begini, air putih itu sehat. Saya bilang iya karena gak ada apa-apa. Dia dudukan saya, dia bilang, kamu harus sungguh-sungguh hidup. Dari pelajaran kemiskinan ini, nanti kalau Tuhan angkat, jangan sombong. Saya mau jawab, aduh. Ngomong diangkat, sekarang belum diangkat udah ngomong tentang sombong. Nanti kalau Tuhan angkat jangan sombong. Saudara, hari ini saya menikmati berkat kebaikan Tuhan. Akibat apa? Keputusan yang saya ambil. Untuk meninggalkan perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Untuk meninggalkan perkara-perkara yang bukan rencana Tuhan. Saya masuk dalam pelayanannya. Dan hari ini harus bersaksi. Banyak orang kadang gak suka dengan kesaksian saya. Saya mau bilang, saya bersaksi karena itu benar terjadi dalam hidupku. Orang boleh larang saya tapi mulut saya tidak bisa berhenti untuk mengatakan bahwa Tuhan baik dalam hidupku. Saudara, kenapa Yosua dan Kaleb diberkati? Yang pertama, yuk kita lihat ayat yang ke-7. Ini. Yuk baca sama-sama saudara. 1, 2, ayat 6 dan ayat 7 ya, mulai ayat 6 dan 7. 1, 2, dan 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudara, meskipun kita ada dalam tekanan, pemenang sejati itu, orang yang menang dalam hidupnya, dia berani untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil yang pertama adalah selalu bisa berperkara, selalu bisa berkata-kata, selalu bisa bertindak hal-hal yang positif. Meskipun dikelilingi oleh perkara-perkara yang negatif. Amin. Saudara perhatikan dengan baik. Ternyata 10 pengintai yang lain juga ngomong begitu. Ayat yang ke-27 katakan, dari pasal yang ke-13, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya,
Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Selalu membesar-besarkan masalah. Yang benar adalah membesar-besarkan Tuhan, mengecil-ngecilkan masalah. Amin. Jangan seperti saya dulu gak makan teriak. Gak dapat pekerjaan marah. Nggak mau pelayanan, ngambek. Nggak dapat yang kita tuju, kita inginkan, marah. Kesel-kesel, kecewa, sakit hati. Kecewa dengan manusia, Tuhan dibawa-bawa. Hati-hati. Kita tetap harus positif. Meskipun kita tahu dunia bisa masuk ke krisis yang berikutnya. Ketika Amerika memiliki hutang yang besar 14,3 triliun kalau tidak salah. Dolar loh Amerika. Berapa itu? Ketika tanggal 3 tetap masih bisa disetujui 2, triliun dolar untuk sementara aman. Mungkin Indonesia berpikir kita, aduh gimana ya nanti dagang. Aduh gimana ya. Eropa sudah mulai terjadi satu kegoyangan, kegamangan. Dulu hanya Yunani, sekarang berimbas Spanyol, Italia, Siprus kena, Irlandia kena. Dan kita bilang gimana ya Indonesia? Yang gak usah digoyang juga udah goyang sendiri gitu. Gimana? Positif. Halo. Amin. Positif. Karena kita punya Allah yang hidup. Dia mampu kak. Memang di sekelilingnya negatif, tapi tetap harus positif. Saya pernah pergi ke BSD sana, karena ada pelayanan. Tapi sebelumnya saya khotbah jam 10, selesai saya khotbah jam 11, selesai jam 1-an. Setelah jam 1-an saya kumpulkan keluarga saya 24 orang. Terus saya bilang, ayo kita makan di Grand Indonesia. Terus mereka bilang, karena ibadahnya dekat situ waktu itu. Saya bilang, oke. Mereka bilang, ayo. Om terima kasih, om belum makan udah terima kasih, om terima kasih. Anak Grand Indonesia gitu. Terus saya duluan sampai dengan istri dan anak-anak tuh siapkan mejanya panjang. Dari sini sampai mungkin kamera. Panjang gitu. Saya duduk di tengah. Terus nggak lama keluarga saya datang semua. Dan nanti teman-teman saya mau datang juga saya teleponin. Ada 5 orang mau datang. Teman-teman yang diberkati gitu. Ketika saya duduk, terus saya pesen minuman, saya bilang es teh. Terus makanan belum, saya bilang tunggu mama aja. Begitu itu pegawai pergi, istri saya bilang, "Pa, ayo jalan." Kemana? Kamu ada pelayanan di BSD. Hah? Jam berapa mah? Jam 2. Sekarang setengah 2. Iya cepetan, minum air esnya, es tehnya terus jalan. Aduh, kamu gak bilang tadi aku ada pelayanan jam 2. Terus dia bilang, aku bilang dari kemarin kamu aja gak denger. Ya sengaja gue gak dengerin jam 2 gitu loh. Terus dia bilang, BSD pak, aduh. Malah sama ibu saya datang, mereka mau pesan makanan, istri saya bilang, pak 1:30 cepat. Aduh. TS-nya belum datang, mah. Cepetan. TS-nya datang, teman saya datang, halo. Duduk. Duduk. Begitu duduk, istri saya pakai, dia punya ini lutut, Pak, ayo. 1:30 Aduh. Secara hati, negatif. Baktian apa sih? Kau muda, Pak. Kau muda apa? BSD. Gereja apa? Enggak tahu, dia enggak sebut. Masih ada aja mah kebaktian jam 2 siang. Enggak ada yang jam 5 aja gitu. Suruh dia pindah ke jam 5 gitu. Dia bilang, "Pak, cepetan." Malah lama telepon. "Halo Bu, iya Pak Pendeta udah di mana?" "Ini mau jalan." Iya, Shalom, oke. Tuhan berkati." Saya bilang ibu saya, "Ma, aku jalan." "Kemana?" "BSD." "Oh iya? Aduh jauh kasihan."
harus dikasihani. Terus keluarga saya, mau kemana Om Yon? Pelayanan buat Tuhan. Tuhan ya, buat Tuhan. Tuhan, buat Tuhan. Buat Tuhan. Saya udah lupa kemiskinan yang 33 tahun yang lalu, udah lupa. Jadi, oke. Teman-teman peluk, bos makan aja bos. Aduh, pelayanan dulu, teman-teman. Udahlah, jangan kejar setoran terus, kejar setoran. Saya bilang, siapa yang kejar setoran? Saya bilang, mah udah ya, makanan belum ada, cuman es teh. Lari. Sampai di BSD, 2:30, lewat 15 menit. Sepanjang perjalanan telepon mulu sama istri saya. Enak yang makan, enak, wow. Begitu saya datang, saudara, kaum mudanya 17 orang. 17 orang. Wah, nyanyi lompat-lompat. Bukan terbang. Padahal saya lihat nggak terbang-terbang. Terus karena 17 orang muter. Karena cuma 17. Terus ngajakin saya, ayo Pak, kita terbang Pak. Gue di sini aja deh. Nanti kalau lo bisa terbang, baru gue terbang gitu. Hati saya. Jam 3 saya khotbah. Selesai jam 4 kurang seperempat. Telepon. Ma, di mana Pak? Masih di Grand Indonesia nggak? Ini udah pulang, udah ganti baju. Enak ya Ma? Enak, puji Tuhan. Saya khotbah lagi yang jam 5. Selesai jam 7 khotbah lagi yang sampai jam 9. Sampai di rumah jam 10:30. Udah kayak tentara kalah perang. Baru masuk, baru mandi, baru pakai handuk. Istri saya udah kasih bon. Karena sebelum saya pergi, istri saya bilang, Papa, kredit cardnya tinggalin. Saya bilang, gue mau pergi ke BSD. Gue cuma minum TS. Apa urusan sama kredit card gue? Taruh sini, nanti kalau orang gak bayar kan kita bayar. Aku bayar dari mana kan dari kamu. Taruh di situ. Jadi jam 11 kurang dia kasih kredit cardnya sama saya dan bon. Saudara tahu makannya 4 juta lebih. Saya pakai kaca pembesar. Saya buka. BSD punya persembahan kasih. 75.000. Saya dari kanan ke kiri, saya pindahin kiri ke kanan, saya balik, nggak nyambung. 4 juta lebih dengan 75.000 nggak nyambung. Mau di kemana-manain juga nggak nyambung. Saya bilang, Tuhan bagaimana sih nih? Hitungannya jadi bagaimana nih? Udah nggak makan, terus harus bayar 4 juta lebih, dapatnya 75.000. Kau hitungnya gimana sih? Tuhan bilang, ya gimana gitu. Ya terserah gua aja gitu. Saya bilang sama istri saya, Mak, nih 75.000. Ketawa saya udah ketawa sungguh-sungguh jadinya. Dari ketawa setengah hati kecewa jadi sungguh-sungguh akhirnya. Udah gak bisa ngomong lagi. 75.000. Itu cuma 4 juta lebih. Ma, coba kamu bisa kurang, tambah, terus surplus buat gua gimana? Istri saya, nggak bisa. Udah. Mau bikin apa dong? Positif aja. Nah, itulah pelayan Tuhan. Tapi 6 bulan kemudian, ibu saya dikirim ke Singapura karena sakit. Kanker. Jantung. Saya di tengah jalan. Cuman pakai kaos dan pakai jeans. Saya mau susul untuk operasinya. Sendiri saya. Keluarga udah di sana 3 orang, 4 orang. Saya lari-lari. Dulu masih bayar fiskal. Saya masuk ke bayar fiskal. Catat-catat. Handphone saya. Saya nggak abaikan terus. Saya lari kan udah mau terlambat, lari terus. Saya lari ke terminal. Sambil saya lihat, ternyata SMS. Handphonenya ada, miss call-nya ada 3-4 kali. Akhirnya satu message. Message-nya bunyi begini, where are you, pastor? Saya bilang,
Epi. Dia bingung. Where is it? Airport. Why? Saya bilang, lihat mama, jantung operasi. Oh, are you alone? Yeah. My family already there. Terus, lari terus. Terus saya nggak jawab lagi, bunyi lagi. Begitu masuk pesawat, saya duduk, saya periksa. Terus saya, okay, Pastor, I give you 150 million. 150 juta. Untuk ngopi di Singapura. Saya kan pusing. Terus pramugari, Pak maaf, handphonenya harus dimatikan. Sebentar gue bagi lo, tenang aja. Saya balas gini, God bless you. Waduh, kok Tuhan bisa kasih kata yang tepat ya? Seperti menyindir saya gitu. Ini buat ngopi lah. Kopi 150 juta. Mendingan kita ngopi-ngopi terus. Ingat BSD. When I'm thinking positively, I will get the positive answer and result. Kalau Anda berpikiran tetap positif terhadap alammu, Anda akan mendapatkan hal juga yang positif dari Allahmu yang serba positif. Kaleb dan Yosua positif. Dia bilang, aduh luar biasa baiknya. Pokoknya yang dari Tuhan keren. Pelayanan keren deh, udah deh. Di dalam Kristus udah gak ada lawan, keren. Amin. Udah gak ada yang lain. Selalu bisa positif. Walaupun orang bilang, mana lo ikut Tuhan? Begitu-begitu aja penyakit juga kena PHK. Oh tetap keren. Di sini indahnya kerennya Kristus. Nanti lo lihat gua. Kapan? Nanti. Kapan? Ku bilang nanti. Kapan? Nanti. Yang kedua. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Wah. Tambahin 10 menit. 5 menit deh. Ya, 5 menit. Tapi dengan catatan jangan dibilang, Pak udah habis. Ya, 5 menit ya. Ini 10 menit ya. Saya habiskan. 9. Mari kita baca ayat yang ke-9. Maksud saya, ya, ayat yang ke-9 dari Bilangan pasal yang ke-14. 1, 2 dan 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin, saudara. Selain bertindak dan berpikir serta memperkatakan yang positif, yang kedua, sang pemenang sejati itu tahu juga jalan keluarnya. Know the way out. Amin, saudara. Kita harus tahu jalan keluarnya. Kemenangan itu harus kita raih kalau kita berhenti berbuat dosa, itu jalan keluar. Amin, saudara. Kalau Anda mau diberkati dalam segi keuangan, ada jalan keluarnya, ada. Bawalah persembahan 1/10-mu. Berikan kepadaku. Di rumah perbendaharaanku, jelas. Saya bukan singgung perpuluhan, tidak. Tapi yang mau terbebas dari tekanan ekonomi. Beri, maka engkau akan diberi. Rajin-rajin memberi, itu jalan keluar. Tapi ketika Anda bilang begini lagi, nggak bisa Pak Pendeta, apa yang harus diberi? Capek deh. L-A-L-A, R-I, ri, lari. Hasilnya capek deh. Capek. Kalau kita bilang, apa yang harus saya kasih? Apa yang harus saya beri? Tuhan sudah memberikan banyak buat kita. Tapi karena bertahun-tahun kita hidup seperti manusia yang tidak tahu jalan keluar. Kalau ada anak Tuhan di ruangan ini yang selalu berperkara dengan orang tuanya, berhenti itu. Mulai mengasihi orang tuamu dan
hargai mereka, hormati mereka. Nanti Anda lihat, jalan terbuka lebar. Yang biasa tampar istri, hari ini berubah menjadi, kau ubah ratapku jadi tarian mah. Pegangnya tipis-tipis. Walaupun ada keinginan untuk tampar gitu. Dielus-elus. Saya yakin jalan terbuka buat kita. Amin saudara. Saya yakin kalau kita berani kefret buat Tuhan. Aduh. Saya yakin meskipun kelihatannya gitu. Hari ini kita nggak punya apa-apa, tapi di kemudian hari punya apa-apa. Saya ingat ketika seorang hamba Tuhan datang kepada saya dengan anak-anaknya, saudara. Anak-anaknya banyak. Nah, pendeta ya datang ke rumah saya. Nanti di kesempatan lain saya lanjutkan. Ini kesaksian terakhir. Terus saya tanya, iya bos? Iya, besok harus bayar uang sekolah. Ini anak, oh yang mana yang harus dibayar? Semuanya. Saya tanya, anak siapa ini bro? Anak saya. Mestinya kan kalau anak dia kan orang tuanya yang harus bayar. Oh. Terus juga harus bayar listrik. Karena ingin diputus oleh PLN. Oh. Saya di tempat meja makan saya bilang, makan bro, makan dulu. Ngobrol ngalor ngidul. Udah sejam lebih, kembali lagi dia ke situ. Besok gimana ya bayar uang sekolah? Ya gimana ini. Aduh PLN juga bingung nih. Semua jatuh tempo. Saya naik ke atas, ketemu sama istri saya. Saya bilang, ma gue gak tahan duduk di situ terus. Dia bilang, gimana ya besok? Kayaknya dia minta seolah-olah kepadaku. Istri saya bilang, ya kalau kamu gak ada ya udah gak usah tolong. Yang gak ada. Saya bilang juga kalau ditanya gue gak ada. Karena ini berat juga. Tapi saya berdosa kalau bilang saya gak ada, karena ada. Saya lihat M-Banking. Ada 10.700.000. Kalau kasih 700.000, Tuhan bilang terserah kau. Terus, ya kau nanti dapat 700.000. Kalau kasih 10 juta, Tuhan bilang mantap itu. Nanti bunganya juga top class. Tapi aku gimana? Tuhan bilang positif. Kau tahu, whenever you give, you will be given. Memang aminnya enak kalau nggak memberi. Mana persoalannya aku nggak punya miliar, cuman punya 10.700.000. Berperang. Saya bilang, Tuhan kasih tanda aja sekali lagi Tuhan. Kalau tandanya dia betul-betul, kalau Tuhan ada bersama dengan dia, kau gerakkan aku dan ada satu tanda. Apa? Minimal. Dia datang lagi kepadaku dan bilang statement terakhir. Gitu. Baru saya turun tangga. Dia lihat, aduh Pak besok bayar uang sekolah. Wah udah tanda deh. Ini mau tanda apa lagi nih? Udah tanda. Saya bilang, bos mana bos? Itu, rekening. Rekening apa Pak? Saya listrik memang harus bayar, cuman saya lupa. Rekening itu aja, ACU. Tabungan saya akan kasih. Dia langsung lah, 7, itu kenceng. 0. Itu 10 angka selesai saya transfer. 5 menit pulang. Dia cek, Pak makasih ya Pak ya. Tuhan berkati, saya jalan dulu nih Pak. Karena pagi-pagi harus bangun untuk ambil tambah kekuatan untuk bayar listrik, untuk sekolah. Wih. Terus dia bilang, aduh Pak, nanti akhir bulan saya ganti Pak. Bahkan nanti kalau berkat itu turun Pak, saya ganti. Saya bilang amin, gak usah pikir.
Kalau memang belum diberkati Tuhan, gak usah ganti. Tapi kalau diberkati, wajib ganti. Nggak boleh enggak itu. Peristiwanya udah setahun lebih nih. Nggak diganti-ganti. Tapi Tuhan tetap berikan ganti buat saya. Saya tutup firman Tuhan. Ayo, kita tahu jalan keluarnya kok. Senangkan saja hati Tuhan. Stop making sins. You will be blessed. Anda akan diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes, pertolongan